Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat deposit pajak ya. Jadi bagaimana membuat deposit pajak yang akan kita lakukan melalui menu pembayaran ya. Jadi deposit pajak ini tujuannya adalah teman-teman semacam menampung nilai pajak yang mungkin akan kita bayar di kedepannya, dan nilai pembayaran dengan deposit pajak ini menjadi nilai atau menjadi tanggal pembayaran yang akan kita lakukan pada pembayaran di menu misalnya pelaporan. Jadi contohnya kita bayar pada hari ini tanggal 25 Juni ya, untuk dengan menggunakan deposit pajak sebesar 20 juta misalnya, maka nanti ketika misalnya untuk pelaporan di bulan Juni tersebut nanti dilakukan pembayarannya di bulan Juli untuk masa Juni, nah maka pembayarannya itu terhitung sejak tanggal Juni ini, 25 Juni ini. Jadi deposit pajak itu mencatat pembayaran pada saat dilakukan pembayarannya. Nah, bagaimana membuat deposit pajak ini? Selanjutnya teman-teman bisa melakukan pembayaran, membuat menu pembayaran, kemudian layanan mandiri ya, layanan mandiri kode billing. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke menu buat billing. Jadi langkah pertama, verifikasi identitas pajak. Jadi pastikan teman-teman untuk melihat nama yang tercantum dalam pembuatan kode billing ini. Jadi di sini ada nama, ada NPWP dan alamat. Jadi pastikan memang nama tersebut adalah nama yang sesuai dengan nama yang akan kita buat billing. Kemudian kita klik lanjut ya di sini. Kemudian setelah kita klik lanjut, nanti akan kita diminta untuk memilih kode jenis pajaknya. Kode akun pajak atau KAP dan KJS, kode jenis setoran. Jadi kode akun pajak untuk pembayaran deposit ini adalah 411618 dengan kode jenis setorannya 100 ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan setoran untuk deposit pajak itu dengan kode 411618 100. Jadi jangan sampai salah nih. Karena di bawahnya ini ada 411618 juga 200. Tapi ini untuk deposit pajak terkait dengan pembayaran SPT tahunan atau perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Nah, silahkan teman-teman pilih 411618 setoran untuk deposit pajak, kemudian jangan lupa juga untuk memilih periodenya, jadi Januari sampai Desember 2025 ya. Jadi walaupun mungkin nanti ketika habis tahun 2025 ini deposit pajaknya masih ada, dia nanti akan langsung otomatis pindah ke tahun berikutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu nanti akan muncul nih unduh kode billingnya ya. Ini menu unduh kode billing, tapi sebelum itu teman-teman masukkan nilai yang akan kita bayar. Ya, contohnya kita akan membuat kode billing atau deposit pajaknya dengan nilai 1000 ya, ini ya. Contoh saja, kita akan masukkan nilai 1000 maka otomatis akan terbilang, kemudian unduh kode billing ya. Jadi silakan teman-teman unduh kode billing, nanti otomatis nanti dari pembuatan billing ini akan tercetak PDF-nya ya. Silakan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah terunduh ya, ya sudah terunduh di bagian atas. Tinggal kita lihat saja nih. Nah, ini nilainya. Nanti ini ada jenis pajaknya tadi KAP atau kode jenis setoran, dan kode akun pajak dan kode jenis setoran. Ada masa pajaknya, ada nilainya ya. Kemudian teman-teman perhatikan di kode billing ini ada nomornya nih. Nah, nomor inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi kode billing ini bisa teman-teman cetak atau mungkin bisa difoto saja untuk ditujukan ke bank atau kantor pos atau tempat pembayaran, ataupun mungkin juga dilakukan pembayaran secara mandiri atau online dengan menggunakan mobile banking ya. Jadi ada beberapa banking yang sudah bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing ini. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kantor pos atau ke bank untuk melakukan pembayaran, cukup dari mandiri, bukan dari apa namanya, mobile banking teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman di kode billing ini juga ada masa aktifnya ya. Jadi masa aktif kode billing sekarang itu adalah 1 minggu. Jadi lebih kurang dari tanggal pembuatan itu 1 minggu, begitu pun juga dengan jamnya. Nah, ketika teman-teman tidak melakukan pembayaran kode billing ini, maka kode billing ini tidak aktif lagi ya, karena dalam yang waktu 7 minggu tidak dilakukan pembayaran maka tidak aktif sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, untuk memastikan apakah dia sudah masuk di deposit pajak kita, ya teman-teman, nanti bisa cek di menu buku besar ya.
Jadi di menu besar ini akan kita lihat nilai deposit pajak yang sudah kita bayar tadi. Jadi kalau tadi kita bayar 1.000, jadi nanti di sini nih, ini artinya teman-teman kredit tersisa, ya artinya ada nilai deposit pajak yang bisa kita gunakan sebesar 1.000. Jadi kita kalau ingin melihat ada berapa sisa deposit, maka lihatnya di sini, di kredit tersisa ini ada nilai 1.000. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini ada detail dengan melakukan filter ya, terapkan filter, kemudian di refresh, kemudian akan muncul detail pembayaran deposit pajak kita. Misalnya kalau ada beberapa, maka akan muncul beberapa deposit pajak ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada nilainya dan juga nanti ada di sini di bagian ini juga ada kode ETPN ya, kode MPTPN bukti pembayaran kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup singkat untuk bagaimana kita melakukan pembayaran pembuatan kode billing mandiri untuk membuat deposit pajak di akun Cortex kita seperti itu ya teman-teman. Jadi deposit pajak ini sangat berguna kalau misalnya nanti untuk menjaga-jaga agar jangan sampai kita terlambat melakukan pembayaran, ini bisa kita gunakan untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan deposit pajak. Karena nanti pembayaran dengan deposit pajak ini dengan tanggal yang kita lakukan sekarang, itu akan menjadi tanggal untuk melakukan pelaporan atau pembayaran di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Jika dirasa ini ada manfaatnya, silahkan di-share, subscribe, dan like bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.